menganalisis beragam budaya dan etnis yang ada di Indonesia pada abad ke-12. Pada abad ke-12, Indonesia merupakan wilayah yang sangat beragam budaya dan etnis. Meskipun tidak ada catatan tertulis yang lengkap dari periode ini, beberapa sumber arkeologi dan sejarah memberikan gambaran tentang beragamnya masyarakat dan budaya di wilayah ini. Beberapa budaya dan etnis yang ada pada abad ke-12 di Indonesia meliputi yang pertama yaitu Kerajaan Sriwijaya. Meskipun puncak kejayaan yang terjadi pada abad ke-7 hingga ke-14, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera masih memiliki pengaruh besar pada abad ke-12. Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara pada masanya dan memainkan peran penting dalam perdagangan dan penyebaran agama Buddha. Yang kedua yaitu Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram di Jawa Tengah ada salah satu kerajaan terkemuka pada masa ini. Pada abad ke-12, Mataram kuno mengalami periode yang disebut Hindu-Buddha, yang mencerminkan pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam masyarakat dan budaya Jawa. Yang ketiga adalah Kerajaan Kahuripan. Kahuripan adalah salah satu kerajaan yang menggantikan Mataram kuno di Jawa Timur pada abad ke-11 hingga ke-13. Kerajaan ini menganut agama Hindu dan menghasilkan berbagai artefak seni yang menggambarkan kehidupan dan kepercayaan pada masa itu. Yang keempat adalah Kerajaan Kutai Martadipura. Kerajaan ini terletak di Kalimantan Timur dan memiliki catatan sejarah yang cukup tua. Masyarakat Kutai Martadipura dikenal sebagai pengekspor barang-barang bernilai, terutama emas dan berlian, yang menunjukkan hubungan perdagangan mereka dengan budaya-budaya lain di wilayah tersebut. Yang kelima adalah suku-suku Dayak. Di Kalimantan, suku-suku Dayak mendiami hutan di pedalaman. Mereka memiliki berbagai budaya dan bahasa yang unik, seringkali menentukan kehidupan mereka pada berburu, bertani, dan beraktivitas dalam masyarakat yang terstruktur. Yang keenam adalah budaya Nusantara. Selain kelompok etnis yang lebih besar, ada juga beragam budaya yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Ini termasuk suku-suku pribumi di Papua, Maluku, Sulawesi, dan banyak pulau lainnya. Masing-masing dengan bahasa, tradisi, dan kepercayaan mereka sendiri. Pada abad ke-12, wilayah Indonesia adalah pusat perdagangan internasional dan hubungan budaya. Pengaruh dari India, Tiongkok, Arab, dan lainnya juga berperan dalam membentuk kebudayaan dan agama di wilayah ini. Namun, penting untuk diingatkan bahwa pengetahuan kita tentang periode ini terbatas, dan banyak yang masih harus diketahui tentang budaya dan etnis di Indonesia pada abad tersebut. Menyoroti ciri-ciri budaya masyarakat Indonesia pada periode ini. Pada periode abad ke-12, masyarakat Indonesia memiliki berbagai ciri budaya yang mencerminkan keragaman etnis, agama, dan tradisi. Meskipun catatan tertulis pada periode ini terbatas, beberapa ciri budaya yang dapat disoroti meliputi. Yang pertama yaitu agama Hindu-Buddha. Agama Hindu-Buddha memiliki pengaruh yang kuat pada masyarakat Indonesia pada abad ke-12, terutama di Jawa. Hal ini tercermin dalam berbagai situs candi, artefak seni yang menggambarkan ajaran dan kepercayaan agama-agama ini. Kerajaan-kerajaan seperti Mataram kuno dan Kahuripan menganut agama Hindu-Buddha dan membangun candi-candi yang indah sebagai pusat pemujaan dan penyebaran ajaran. Yang kedua yaitu arsitektur candi. Salah satu ciri khas budaya masyarakat Indonesia daripada periode ini adalah arsitektur candi yang megah. Candi-candi seperti Borobudur, Prambanan, dan Penataran adalah contoh-contoh penting dari arsitektur Hindu-Buddha yang mencakup stupa, candi-candi, perwara, dan relief-relief yang menceritakan kisah-kisah agama dan sejarah. Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan. Masyarakat pada abad ke-12 umumnya diperintah oleh sistem pemerintah berbasis monarki. Kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Mataram kuno memiliki raja-raja yang berkuasa, didukung oleh para bangsawan dan elit pemerintah. Mereka juga memiliki sistem administrasi untuk mengatur wilayah mereka. Yang keempat adalah pertanian dan pangan. Pertanian dan pangan adalah mata pencarian bagi masyarakat Indonesia pada abad ke-12. Padi, jagung, ubi jalar, dan tanaman-tanaman lainnya tumbuh subur di berbagai wilayah, dan masyarakat mengandalkan hasil pertanian ini untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Yang kelima adalah seni dan kesenian. Seni dan kesenian juga berkembang pada saat periode ini. Seni rupa seperti ukiran kayu, ukiran batu, dan seni tekstil menjadi penting dalam kehidupan sehari-hari dan kebudayaan ritual. Artefak seni ini seringkali menggambarkan tema-tema agama Hindu-Buddha. Yang keenam yaitu pertukaran budaya. Indonesia terletak di lintasan perdagangan internasional, menjadi pusat pertukaran budaya. Hal ini terlihat dalam pengaruh budaya yang datang dari India,
Tiongkok, Arab, dan wilayah lainnya yang berdampak pada bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan. Yang ketujuh adalah sistem tulisan. Beberapa sistem tulisan digunakan pada periode ini, terutama aksara Pallawa dan aksara Kawi. Kedua sistem tulisan ini digunakan untuk mencatat naskah-naskah religius, sastra, dan sejarah. Penting untuk diingat bahwa budaya dan masyarakat pada periode abad ke-12 sangat beragam di seluruh kepulauan Indonesia. Terutama wilayah memiliki ciri budaya dan etnis yang unik. Dan penjelasan di atas mencakup gambaran umum tentang periode. Indonesia masih diwarnai oleh beragam kerajaan dan budaya di berbagai wilayah kepulauan. Perkembangan seni yang terjadi di Indonesia pada abad ke-12 antara lain 1. Seni arsitektur candi. Abad ke-12 adalah masa keemasan seni arsitektur candi di Indonesia. Contoh paling terkenal adalah Candi Borobudur di Jawa Tengah. Candi Borobudur yang merupakan salah satu situs arkeologi terpenting dan menjadi warisan dunia UNESCO. Candi-candi lainnya seperti Candi Prambanan dan Candi Sewu juga merupakan contoh hebat dari seni arsitektur pada masa itu. Selanjutnya, seni relief candi. Relief pada dinding candi menggambarkan adegan-adegan kehidupan Buddha atau cerita-cerita epik Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata. Mereka memperlihatkan tingkat keahlian tinggi dalam pahat batu dan mencerminkan kehidupan sosial dan agama masyarakat pada masa itu. Yang ketiga, sastra klasik. Pada abad ke-12 merupakan periode di mana karya-karya sastra klasik berbahasa Jawa seperti Kakawin Ramayana dan Kakawin Mahabharata mulai dikarang. Karya-karya ini mengisahkan epik-epik Hindu dengan bahasa dan gaya sastra yang indah. Seni patung, kayu, dan batu. Selain dari candi, seni patung juga dipraktikkan pada abad ke-12. Ini terlihat dari patung-patung kecil atau ukiran-ukiran kayu yang digunakan dalam upacara keagamaan atau sebagai hiasan rumah. Yang kelima, seni wayang kulit. Wayang kulit adalah seni pertunjukan tradisional Jawa yang menggunakan bayangan dari boneka kulit yang dimainkan di belakang kain putih. Yang keenam, seni kerajinan tangan. Seperti tekstil, keramik, dan perhiasan tetap berkembang dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang ketujuh, pengaruh budaya lokal. Meskipun ada pengaruh kuat dari budaya asing, seni dan budaya lokal tetap berpengaruh dalam bentuk-bentuk seperti seni ukir, tradisi ilisan, dan kesenian rakyat. Yang kedelapan, pertukaran budaya. Adanya hubungan dagang yang berkembang antara Indonesia dan dengan negara-negara tetangga dan juga dengan negara-negara jauh seperti India dan Tiongkok membawa pengaruh budaya dan seni yang lebih luas ke wilayah Nusantara. Indonesia merupakan wilayah yang kaya akan keberagaman budaya dan keagamaan. Beberapa perkembangan kebudayaan yang signifikan pada abad ke-12 antara lain 1. Pengaruh Hindu-Buddha. Pada abad ke-12 adalah masa kejayaan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Peninggalan arkeologis seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan di Jawa Tengah adalah bukti penting dari kehadiran agama Hindu dan Buddha. Sistem pemerintahan feodal. Sistem pemerintahan feodal di kerajaan-kerajaan lokal terus berkembang. Raja-raja dan bangsawan memiliki peran penting dalam mengelola dan memimpin masyarakat. Yang ketiga, pembangunan candi-candi. Pada abad ke-12, pembangunan candi-candi Hindu dan Buddha mencapai puncaknya. Candi-candi ini bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai karya seni dan simbol keagamaan. Yang keempat, kesenian relief dan patung. Candi-candi tersebut dihiasi dengan relief dan patung-patung yang menggambarkan adegan kehidupan Buddha atau dewa-dewi Hindu. Relief-relief ini menjadi karya seni yang indah dengan tingkat detail yang tinggi. Pertukaran budaya dengan Asia.
Indonesia merupakan pusat perdagangan yang penting di Asia Tenggara pada abad ke-12. Hubungan dagang dengan Tiongkok, India, dan negara-negara Asia lainnya membawa pengaruh budaya yang signifikan. Pengaruh Islam awal. Meskipun agama Hindu-Buddha masih dominan, pada abad ke-12 terdapat jejak-jejak pertama dari penyebaran agama Islam di wilayah Indonesia. Beberapa pelabuhan pantai mulai memiliki komunitas Muslim. Yang ketujuh, seni kerajinan tangan. Industri kerajinan tangan seperti pembuatan tekstil, keramik, dan perhiasan terus berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang kedelapan, keberagaman bahasa dan budaya. Pada abad ke-12 merupakan masa di mana berbagai suku dan etnis di Indonesia memiliki bahasa dan kebudayaan yang unik. Keragaman ini menjadi salah satu ciri khas Indonesia. Yang kesembilan, kontak dengan dunia luar. Indonesia memiliki peran penting dalam jaringan perdagangan laut di Asia Tenggara, sehingga memungkinkan pertukaran budaya dengan negara-negara tetangga. Yang ke-10, sistem penulisan. Sistem penulisan aksara Kawi digunakan pada masa ini. Tulisan ini digunakan untuk menulis naskah-naskah sastra dan prasasti. Yang ketiga yaitu mengenai Islamisasi dan perkembangan sosial di Indonesia ditinjau dari kehidupan sosial budaya pada abad ke-12. Yang pertama yaitu pengaruh kedatangan Islam ke Indonesia terhadap masyarakat dan budaya. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, yang dimana melalui perdagangan laut yang dibawa oleh para pedagang Arab, Persia, India, dan Gujarat, yang dilakukan secara bertahap dan melibatkan interaksi di antara pedagang Muslim dengan penduduk pribumi di wilayah-wilayah kepulauan Indonesia. Dari proses interaksi yang terjadi, berdirilah kampung-kampung Muslim pada abad ke-8 Masehi yang didukung para pedagang Muslim terkait munculnya daerah-daerah Islam, dan akhirnya berdirilah kerajaan yang bercorak Islam di Samudra Pasai, lebih tepatnya yaitu di pesisir Laut Aceh. Dan daerah tersebutlah sebagai kerajaan Islam pertama dan diperkirakan berdiri pada abad ke-13 Masehi, yang kemudian memberikan pengaruh kepada masyarakat terhadap budaya, antara lain yang pertama yaitu masyarakat meninggalkan kepercayaan animisme maupun dinamisme dan mulai memeluk ajaran agama Islam, meskipun masih mensinkretisme atau mengakulturasi budaya Hindu-Buddha dalam ajaran agama Islam, seperti halnya tradisi mitonan, nyadaran, wetonan, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu mulai berdirinya tempat ibadah yaitu masjid, yang dimana masih diakulturasi dengan kebudayaan lokal. Yang ketiga yaitu cara berpakaian terutama bagi kaum hamba yang mulai menutup aurat. Dan yang keempat yaitu tidak lagi menggunakan kalender Saka ataupun kalender Hindu-Buddha, akan tetapi mulai menggunakan kalender Hijriyah atau kalender Islam. Dan yang terakhir yaitu mulai memudarnya sistem kasta yang berlaku di masyarakat, dan masyarakat mulai mengenal hari raya Islam, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Yang kedua yaitu mengenai pengaruh terhadap sistem sosial, hukum, dan norma-norma budaya pada abad ke-12. Yang pertama yaitu sistem sosial. Pengaruh sistem sosial setelah Islam berkembang dengan pesat, ini membuat masyarakat mulai memeluk agama Islam dan menyebabkan aturan ajaran Hindu-Buddha seperti sistem kasta yang sudah lama berlaku di masyarakat sudah mulai pudar, dan dapat dibuktikan dengan penggunaan nama yang akan diberikan ke anak yang baru lahir dengan memiliki nama-nama Arab seperti Muhammad, Umar, Ali, Abdullah, Musa, Ibrahim, Husain, Hamzah. Kemudian juga mulai penggunaan kosakata bahasa Arab seperti berkah yaitu barokah, rezeki yaitu rizki, majelis yaitu majlis, sejarah yaitu sejaratun, dan masih banyak lagi. Kemudian pengaruh terakhir yaitu pada tahun ke-78 Masehi, yaitu masyarakat hanya mengenal kalender Saka atau kalender Hindu, yang dimana di dalamnya itu berisi nama-nama hari seperti Legi, Pain, Pon, Wage, dan Kliwon. Akan tetapi setelah masuknya agama Islam yaitu Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Islam ini mulai menciptakan kalender Jawa, yaitu kalender yang menggunakan perhitungan peredaran bulan Komariah seperti tahun Hijriyah.
Kedua ialah sistem hukum. Sebelum masuknya agama Islam, masyarakat Indonesia menggunakan beberapa sistem hukum yang bermacam-macam dan bersifat majemuk seperti hukum adat, yaitu hukum yang didasarkan tradisi dan adat istiadat setempat. Yang kedua yaitu ada hukum Hindu-Buddha atau hukum yang terlihat pada prasasti-prasasti kuno. Yang ketiga yaitu sistem hukum kerajaan yang mengatur tentang kelola pemerintah, hak-hak raja dan bangsawan. Dan yang terakhir yaitu hukum lisan atau hukum secara lisan yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik dan mengatur kehidupan sehari-hari. Sementara setelah masuknya Islam ke Nusantara, yaitu lebih tepatnya pada abad ke-7 Masehi, ini hukum yang berlaku atau digunakan masyarakat ialah hukum Islam, seperti hukum Sunni, yaitu ajaran-ajaran Islam Sunni yang termasuk hukum syariah dan menjadi dasar kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu hukum syariah, yaitu hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti perkawinan, hukum waris, hukum pidana, dan pelanggaran syariah seperti alkohol maupun perjudian. Sementara untuk hukum Islam sendiri terdiri dari 4 bidang. Yang pertama yaitu ibadah, ialah penataan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu munakahat, ialah penataan hubungan antara manusia dalam lingkungan keluarga. Yang ketiga yaitu muamalah, ialah penataan hubungan antara manusia dan dalam pergaulan hidup masyarakat. Dan yang keempat yaitu jinayah, ialah penataan pengamanan dalam suatu tertib pergaulan yang menjadi keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga yaitu mengenai norma-norma budaya. Norma-norma budaya ini merupakan hasil akulturasi di antara norma-norma budaya asli dengan norma-norma budaya Islam, sehingga masuknya agama Islam yang juga mengajarkan nilai-nilai universal dengan nilai luhur yang berjalan di masyarakat ini memberikan pengaruh yang besar terhadap norma-norma budaya yang ada di masyarakat. Seperti hal yang pertama yaitu norma budaya yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ini adalah maksudnya setelah masuknya agama Islam ini masyarakat hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala serta melaksanakan ibadah sholat, zakat, puasa, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu norma budaya yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia, yang dimana Islam ini mengajarkan nilai-nilai persaudaraan serta kesetaraan, sehingga norma-norma budaya yang berada di masyarakat ini menjadi lebih fleksibel serta tidak terjadi perbedaan atau kasta di antara suku, ras, dan juga agama. Yang ketiga yaitu norma budaya yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam. Ini maksudnya Islam ini mengajarkan kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian alam dengan tujuan itu supaya tidak merusak kembali lingkungan yang berada di sekitarnya. Topik yang keempat yaitu akulturasi budaya di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian akulturasi budaya di Indonesia. Akulturasi atau kulturasi merupakan sebuah proses sosial di mana terjadi pembaharuan unsur yang sudah ada di dalam masyarakat dengan unsur baru dari luar masyarakat. Sementara budaya adalah kebiasaan atau cara hidup yang turun-temurun ada dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akulturasi budaya dapat disimpulkan adalah suatu pembaharuan cara hidup dari luar masyarakat ke dalam suatu masyarakat, yang dimana dalam konteks ini akulturasi budaya yang dimaksud adalah pembaharuan cara hidup atau kebiasaan masyarakat bangsa lain yang masuk ke dalam Indonesia. Selanjutnya ada akulturasi budaya pada abad ke-12. Menurut Snook, pada abad ke-12 merupakan awal mula terjadinya proses penyebaran Islam di Nusantara atau proses Islamisasi. Namun berdasarkan penemuan makam Fatimah binti Maimun, Islam diperkirakan sudah hadir pada abad ke-11. Penyebaran agama Islam dilakukan melalui 3 fase. Yang pertama, datangnya para pedagang muslim di Nusantara. Yang kedua, terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang ketiga, pelembagaan Islam melewati jalur yang damai. Islam masuk ke Nusantara melalui banyak teori latar belakang dan asalnya. Namun yang pasti, setiap bangsa yang datang ke Indonesia menimbulkan kemungkinan terjadinya proses akulturasi budaya melalui agama Islam yang nantinya menyebabkan timbulnya perubahan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dalam penyebaran agama Islam, para guru atau sufi dan para pemimpin menggunakan pendekatan kebudayaan, sehingga tidak adanya kesan pemaksaan untuk masyarakat agar mau memeluk agama Islam. Sehingga pembentukan budaya
dapat menjadi penguat agar Islam dapat berkembang di seluruh Nusantara. Akulturasi budaya muncul akibat kebudayaan Islam dan kultur Islam yang menghasilkan suatu kebiasaan dan cara hidup baru dengan cara meletakkan biner antara Islam dan kebudayaan lokal. Belum masuknya Islam yang mempengaruhi munculnya kebudayaan dan aturan hidup baru, ada beberapa peninggalan dari zaman Hindu-Buddha yang masih diadopsi atau diakulturasi oleh kebudayaan Islam. Beberapa contoh akulturasi budaya yang memadukan antara Hindu, Buddha, dan Islam yang diterapkan oleh para mubalik yang tergabung dalam lembaga dakwah, yaitu para wali songo, di mana di dalam kehidupan sehari-hari masih bisa kita lihat, kita dengar, dan kita amati sampai sekarang berupa seni arsitektur bangunan seperti arsitektur bangunan Masjid Agung Kudus yang bentuknya seperti bangunan candi atau pura dalam agama Hindu dan Buddha. Pujian syahadatain yang diganti menjadi gamelan sekaten, istilah sholat dari kata sembahyang yang diakulturasi dari kata panembahyang dari zaman Hindu-Buddha yang artinya penyembah Tuhan. Istilah saum diganti puasa yang diakulturasi dari kosakata bahasa Sanskerta upuasa yang artinya menguji kekuatan pribadi. Istilah santri yang diakulturasi dari bahasa Sanskerta yaitu sastri yang artinya siswa atau dalam bahasa Arab yaitu murid. Selanjutnya yaitu contoh pembatasan akulturasi budaya dalam keseharian. Di antara banyaknya akulturasi, ada beberapa akulturasi yang harus dipahami dengan baik, terutama dalam menjalankan syariat Islam, di mana ada beberapa kegiatan yang rentan terhadap kemusyrikan. Seperti contohnya yaitu tahlilan, yang sebenarnya dianjurkan dan dilakukan oleh para wali atau merupakan ajaran yang diwariskan oleh mereka, yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan bahwa tujuan diselenggarakannya tahlilan ialah untuk memanjatkan tahlil dan doa-doa kepada orang yang sudah meninggal. Dalam aliran Nahdlatul Ulama, tahlilan merupakan serangkaian pembacaan kalimat-kalimat tahlil yang ditunjukkan kepada orang yang sudah meninggal dengan tujuan memberikan doa. Namun dalam aliran Muhammadiyah, tahlilan tidak dilaksanakan karena memandang hukum TBK yaitu takhayul, bid'ah, dan kurafat. Namun, jika yang dimaksud kalimat tahlil berupa la ilaha illallah, maka diperbolehkan. Aliran manapun memang tidak memperbolehkan adanya kegiatan yang bisa membawa kepada kemusyrikan. Sehingga, tahlilan yang diadakan tidak boleh ada hal lain atau tujuan lain yang mendasari selain memberikan doa untuk orang yang sudah meninggal.